Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Sepri di channel Anak Teknik. Ya, kali ini kita masih lanjut ya dari pembahasan episode yang lalu, yaitu cara membuat perahu karet ya, atau rubbing boat menggunakan bahan dasar seadanya, yaitu pipa PVC dan bahan-bahan fiber lainnya ya. Di konten sebelumnya saya sudah bahas mengenai kelebihan dari perahu karet ini dibanding dengan speedboat standar ya, dengan bentuk biasa. Dengan bentuk standar, speedboat karet ini memiliki kelebihan khusus dari segi keamanan, yang kemudian video itu linknya saya rekomendasikan di pojok kanan atas ini dan juga di deskripsi video ini. Kemudian nanti juga linknya saya rekomendasikan di akhir layar konten ini. Oke, penasaran bagaimana cara membuatnya? Langsung saja kita ke pembahasan. Oke, sahabat teknik. Jadi yang pertama yang mungkin kita siapkan adalah sebuah pipa ya. Sebuah pipa jenis PVC. Kayaknya kita nggak perlu pipa yang tebal ya. Cukup pipa standar, ketebalan standar, diameter 10 in seperti yang tampak di layar. Diameter 10 in ini yang kalau kita konversi ke satuan internasional itu kurang lebih 250 mili atau milimeter atau 25 cm. Jadi ini dia kurang lebih pipanya. Kemudian pipanya 2 batang tadi ya. Pipa tersebut kita lengkung ya. Lengkung ini boleh teman-teman lengkung menggunakan seperti yang tampak di layar yang melihat lengkungnya. Boleh menggunakan apa namanya, elbow dengan sudut kemiringan berapa derajat ya. Di sini ini sudut kemiringan di daerah sini kurang lebih 23 sampai dengan 24 derajat. Kemudian di daerah sini sudut kemiringannya ini dia ya, kurang lebih 69 sampai dengan 70 derajat. Saya rasa elbow dengan sudut seperti itu tidak ada ya. Setahu saya elbow PVC yang ada tuh sudutnya kurang lebih 90 derajat dan 45 derajat. Jadi ini bisa kita lengkung manual, apakah itu dengan cara dipanasi atau kawan-kawan bisa memotongnya kemudian dilipat kemudian di fiber ulang, bisa. Saran saya sih dipanasi ya, kemudian di sini bisa dipotong. Kemudian jarak dari sini ke sini ini ya, jarak dari sini ini kurang lebih 400 mm atau 4 meter jarak titik lengkungannya. Kemudian dari sini ke sini itu jaraknya kurang lebih ini ya, 1643 mm atau katakanlah 1,6 meter. Kemudian di sini ini dari sisi dalam kita ukur ya, ini kurang lebih 113 mm atau katakanlah 10 cm aja, atau 11 cm ya, bisa 11 cm. Kawan-kawan perlu ketahui bahwa proses pelengkungan ini tidak terlalu mudah ya, agak susah ya. Jadi kawan-kawan mungkin bisa mempersiapkan di sini resin ya, setelah dilengkung di lem pakai lem glugan atau lem Alteco dulu, kemudian setelah mengeras kita bisa fiber. Terus selanjutnya ada dua kita buat saling berlawanan arah ya. Kemudian nanti oh iya kawan-kawan, saya ukurkan dulu jarak dari sini ke sini ini ya, kita ukur dulu jarak dari sini ke sini. Itu kurang lebih total 5 meter 30 cm ya, 5375 mm atau 5 meter 30 cm. Maka 5 meter 37 cm. Jadi segitu, ada dua ya saling berlawanan arah yang kemudian nanti kurang lebih kita sambung ya. Daerah ini kita sambung menjadi kurang lebih seperti ini kawan-kawan, sehingga hasilnya nanti kita lihat ada di daerah sini ya, hasilnya nanti seperti ini. Oke, setelah kita sambung kita ukur kembali ya daerah luas sisi dalam ini kalau kawan-kawan perlu ukur itu kurang lebih
1250 mili atau 125 cm ya. Oke, nanti ini nggak perlu ditutup dulu ini pipanya, biar aja dia bolong begini. Tapi teman-teman perlu siapkan dop PVC diameter 10 inci ya, dua pieces di sini dan di sini, nanti kita tutup, tapi nanti dulu karena masih ada pengerjaan ya. Dop PVC gunakan 10 inci diameter, 10 inci 2 pieces ya. Oke, ini 125 cm. Kemudian di daerah sini itu nanti totalnya disambung, nanti luas dalam itu 225 mm. 225 mm. Oke. Atau 22 cm ya, 0,5. Terus nanti kita sambungan ini bisa gunakan sok PVC 10 inci, 1 pieces. Di sini gunakan sok PVC 10 inci, sok diameter 10 inci, 1 pieces ya. Kawan-kawan bisa pakai sok kemudian disambung ya. Sok ini adalah jenis sambungan PVC, sambungan lurus ya. Kalau elbow kan sambungan bengkok. Kemudian dop untuk sambungan untuk tutup yang mematikan lubang pipa. Oke, kemudian kita lanjut ke penyiapan kayu ya. Kita siapkan kayu kaso, kurang lebih berapa batang. Nanti di akhir episode konten ini nanti saya akan tuliskan berapa jumlah material, apa-apa saja yang perlu dipersiapkan. Oke, ini ada sebuah kayu kalau bisa gunakan kayu yang agak keras ya, tetapi ringan. Mungkin kayu meranti bisa, ringan tetapi keras, artinya tidak mudah lapuk. Panjangnya 4 meter di sini 1,3, katakanlah 5,5, berarti 2 batang ya, 2 batang. Berhubung speedboat ini yang akan kita buat kurang lebih 5 meter ya. Berapa tadi panjangnya di sini ya? Ini tuh panjangnya 5 meter setengah ya. Ini total panjang dalam ya, 5 meter setengah. Oke, berarti nanti tinggal tinggi dan lebar yang perlu kita tentukan. Lebarnya udah kita ketahui ya. Lebarnya 125 cm lebar dalam ya. Lebar luar berarti ditambah 50 cm. Oke, setelah itu kita siapkan, mungkin ada beberapa yang perlu kita siapkan. Kayu kaso diameter ukuran 8 kali 3 cm ya, lebar 8, tebalnya 3 cm atau 2 cm boleh. Modelnya seperti ini, tetapi kawan-kawan tidak perlu membentuk seperti ini, takutnya nanti dibongkar modelnya. Tapi mungkin ilustrasinya nanti ketika kepasang seperti ini. Jadi teman-teman hanya perlu mempersiapkan kayu, tetapi mungkin dasar dari lengkungan ini kawan-kawan bisa pakai lengkungannya ini. Nanti di sini terpotong ya, karena kita akan memasang, nanti ada pemasangannya, teman-teman bisa paham nanti ketika saya pasang. Ini ada frame berapa nih? Ini frame 8. Kemudian di sini ada frame 7. Nanti teman-teman bisa screenshot ya ukuran-ukuran ini. Jarak-jaraknya nanti dipotong di daerah sini. Nah, ini ya. Ini ada frame 6. Kemudian ada frame 5. Oke, ini ada frame 4. Semua sudah ada ukurannya ya. Ada frame 3. Semua sudah ada ukuran. Ukuran ini kita ambil ukuran misalnya nih 373 mm. Ukurannya itu dari luar sini ya, bukan dari dalam. Dari luar sini ke titik mati atas sini ya. Karena jangan pakai ukuran dalam, yang kepake nanti ukuran luar. Nah, kemudian dari sini lanjut ya frame nomor 2. Kemudian frame nomor 1 ini ukurannya, lengkungannya kawan-kawan bisa pakai ya. Lengkungan ini didapat berdasarkan ukuran ini ya. Ukuran ini kemudian ukuran ini. Ini bisa kita dapat titiknya. Oke. Kemudian di sini ada frame 0 ya. Frame 0. Ini harus dibuat. Ini harus dibuat sekarang. Karena ini untuk menentukan tinggi daripada perahu karet tersebut. Tingginya yang akan kita buat kurang lebih 40 cm dari tengah pipa. Oke, jadi ini 40 cm dari tengah pipa ya. Jadi di sini ada ukuran ini ukuran tingginya ya. Sini ke sini. Ini 412 mm. Mungkin teman-teman bisa agak selisih dikit, tidak masalah. Oke, dan untuk proses pelengkungan ini gunakan lengkungannya yang tadi pipa ya. Gunakan lengkungan pipa. Harus pas melengket supaya rapi kelihatan. Dan ini terbuat dari
ini adalah plat triplek, ini adalah plat triplek, dan yang ini kita gunakan, ini plat triplek ya, dan yang ini, yang tebal ini kita gunakan papan 20 cm lebar, 20 cm, kemudian tingginya 5 cm. Kenapa harus tebal di sini? Ini nanti fungsinya sebagai fondasi mesin tempel atau mesin outboard. Jadi harus kuat. Jadi modelnya kita buat kayak begini ya. Kita balik modelnya kayak gini. Nanti saya akan tampilkan modelnya kayak gini ya. Kita tempel, kita buat dulu triplek dengan pola seperti ini. Pola seperti ini. Ya, kemudian kita tempel kayunya ya. Kita gunakan sekrup aja. Oke, nanti ini fungsinya sebagai fondasi. Setelah itu ini ukuran dasar ya, 40 cm. Kemudian lebar nih, lebar ini 1500 mm ya. 1,5 meter. Oke. Kemudian di sini lebar ini ada nih 125 cm. Ini lebar ini sesuai dengan lebar dalam apa tadi? Pipa tadi ya. Sesuai dengan lebar dalam ini. Jadi dia nanti tempatnya itu di sini di daerah belakang, pas kena yang ini, sudut ini, garis ini ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke frame 0. Kemudian kita mulai tahap pemasangan ya. Tahap pemasangannya kurang lebih pertama tuh kita siapin pipanya dulu ya. Oke, ini belum ditutup ya. Ini belum ditutup, ini gambarnya udah ketutup, tapi saya sarankan jangan dulu ditutup. Karena apa? Nantinya di dalam sini kita akan isi dengan foam cair sehingga ketika pipa ini bocor, pecah, air tetap tidak masuk sehingga masih bisa menjadi daya apung ya. Oke. Kemudian ini ya modelnya. Kita pasang tadi yang frame 0 ini kita pasang di sini. Sini. Kemudian frame 1 ini kita pasang kayak gini ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, ini. Jadi ini gambarnya agak bingung sedikit ya. Ini jangan dulu dipasang ya. Frame nomor 1 ini jangan dulu. Ini dulu yang dipasang. Setelah pipa disiapkan, ini dulu yang dipasang. Ya, ini dulu frame 0. Kemudian kita pasang lunas tadi yang kita siapkan. Lunas ya. Ini posisinya pas haluan pas kena titik mati atas pipa ya. Titik mati atas pipa. Titik tertinggi dari pipa pas kena di sini kita pasang menuju ke belakang sini. Ke belakang sini di frame 0. Oke, ke belakang sini nanti ini agak diruncingin ya. Jadi otomatis tingginya di belakang 40 cm ya. 40 cm. Oh iya. Ini tadi ukurannya sudah ada ya. Sudah ada ya di di frame 0 penjelasannya ukurannya ini berapa, dalamnya berapa. Kemudian ini di sini jelas beda tingginya kawan-kawan. Tinggi dari apa namanya? Tinggi dari bawah sini ke sini ini kan kurang lebih 40 cm. Tetapi tinggi dari sini ke tengah ini bukan 40 cm. Saya tambahkan 20 cm ya. Kita ukur dulu kembali. Mungkin di daerah sini ya. Oke. Ya, itu 60 cm ya. Kurang lebih 60 cm. Jadi kita tambahkan 20 cm lebarnya. Sehingga nanti agak tinggi bagian haluan. Oke, setelah ini kita tambah 20 cm tingginya, kita tarik balok ke sini, kemudian kita lengkung ke sini. Oke, lengkungannya itu jangan pas sama dengan ini ya. Kurang lebih tadi berapa ya lengkungan ini? Lengkungan ini kurang lebih berapa ya tadi?
Lengkungan ini kurang lebih 4 meter ya. Berarti di situ kita lewatin setengah meter. Di lengkungan ini itu lengkungan di titik 4 meter. Berarti yang tadi itu kita tidak boleh memasang lengkungan di 4 meter ya. Kita lewatkan sedikit, kurang lebih di 4,5 meter boleh. Di 4,5 meter boleh ya. Oke, di 4,5 meter boleh. Atau ya, saya rasa di 4,5 meter atau di 5 meter boleh. Tergantung teman-teman mau pakai sudut kemiringan kalau ini gimana. Kalau saya pakai 4,5 meter di gambar ini. Kemudian di atas ini, titik mati atas dari pipa kita kasih garis ya. Kita kasih garis untuk sebagai dasar nanti pemasangan frame. Kita lanjut ke pemasangan frame nomor 1. Ini sudah kepasang ya. Tapi ini baru sekarang seharusnya boleh dipasang ya. Kita lanjut ke pemasangan frame nomor 1. Ini ya. Ini. Oke. Ini kemudian pemasangan frame nomor 2. Oke. Nah, ini pemasangan frame nomor 2. Dasarnya itu selalu dari sini ke sini. Adapun untuk lengkungan itu tergantung dari selera kawan-kawan mau lengkung kayak gimana. Tapi untuk di gambar ini saya sudah tampilkan tadi di awal model lengkungannya ya. Terus ini lanjut ke pemasangan frame berikutnya. Jarak antara frame 50 cm ya kawan-kawan. Mungkin teman-teman bisa mau kasih 75, 35 terserah kawan-kawan. Tetapi bila kawan-kawan gunakan yang jarak 50 cm, ukurannya sudah ada seperti di konten ini. Oke, di sini agak-agak melengkung ke dalam ya, agak cekung. Ini ukurannya sudah ada tadi di sebelumnya saya tampilkan. Teman-teman bisa gunakan ukuran itu, tapi bila teman-teman ingin gunakan yang cembung nggak masalah. Tetapi kalau untuk cekung ini biasanya cekung itu untuk speed agar laju larinya, kalau cembung agar besar muatannya ya. Terus kita lanjut, ini semua dasarnya dari garis ini dan tinggi ini ya, di atas ini. Lanjut ke ini. Oke, mungkin saya kira cukup dulu kawan-kawan ya, karena waktu sudah 16 menit lebih ya, 17 ya. Saya kira cukup. Nanti kita akan lanjut di konten berikutnya. Oke sahabat teknik, itulah tadi pembahasan mengenai pembahasan singkat ya, mengenai bagaimana proses pembuatan dari perahu karet berbahan dasar pipa PVC dan bahan fiber. Video ini kita stop dulu karena berhubung masalah waktu ya. Kalau waktunya terlalu panjang, teman-teman juga bosan menontonnya. Jadi kelanjutan dari konten ini saya akan bahas di season berikutnya, di jam yang sama, di hari yang sama. Kemudian linknya saya share, konten selanjutnya ini linknya saya rekomendasikan di pojok kanan atas juga ya, dan juga di deskripsi video ini linknya. Kemudian di akhir layar video ini juga linknya saya rekomendasikan. Tetapi mungkin teman-teman untuk saat ini, untuk pertama pemutaran ini teman-teman belum bisa putar video itu karena di situ ada tanggal waktu pemutaran. Nanti di tanggal waktu pemutaran itu baru bisa video ini diputar, dinonton ya. Tapi bagi teman-teman yang menonton video ini beberapa hari, seminggu setelah saya posting ini, berarti teman-teman bisa langsung menonton video kelanjutan dari konten ini. Buat teman-teman, agar teman-teman tetap update dengan kelanjutan dari konten-konten saya, teman-teman silakan klik subscribe, tekan lonceng, dan jangan lupa like, di-share ke teman-teman yang lain biar teman-teman tetap update dengan konten terbaru dari channel Anak Teknik. Saya kira cukup dari Anak Teknik. Anak Teknik mengucapkan wassalam.